Kamu pasti sering dengar berita soal penggusuran rumah, entah yang di pinggir sungai sampai yang di tengah kota. Mungkin kamu juga pernah lihat proses gusurnya. Tapi pernah lihat nggak kemana sebenarnya sisa bangunan ini dibuang? Pembongkaran rumah, renovasi gedung, atau pembangunan jalan pasti menghasilkan limbah konstruksi atau bahasa kerennya ini. Puing bangunan itu nggak cuma tumpukan bata sama debu ya. Di dalamnya ada beton, besi, kayu, keramik, sampai kabel listrik. Bahkan menurut data dari KLHK, limbah konstruksi bisa menyumbang 30-40% dari total sampah di kota-kota besar. Gede banget kan? Terus kemana puing-puingnya dibuang? Apakah dipakai bangun di luar angkasa? Ternyata enggak. Puing-puing tadi ternyata masih bisa dimanfaatin buat keperluan konstruksi lagi. Pertama, puing-puing bangunan dipisahkan berdasarkan jenisnya. Misalnya beton, kayu, logam, dan bahan lainnya. Pemilahan ini penting supaya material yang masih bisa dipakai lagi nggak tercampur dengan yang harus dibuang. Material yang masih bagus seperti kayu sama logam bisa langsung dipakai lagi. Beton dan bata yang sudah dipisahkan dari besi tulangan lalu dihancurin jadi kerikil kecil yang bisa dipakai sebagai bahan bangunan baru seperti pengganti pasir. Kayu yang sudah tidak layak pakai bisa diolah menjadi papan atau produk lain. Itu tadi buat puing bangunan yang masih bisa dipakai. Terus yang nggak bisa dipakai lagi dikemanain? Puing-puing yang tidak bisa dimanfaatkan lagi bakalan diangkut ke tempat pengolahan limbah konstruksi khusus atau TPA. Pengangkutan dan pembuangan harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten biar gak merusak lingkungan. Selain diolah, puing-puing bangunan juga sering dipakai jadi bahan timbunan buat ngeratain tanah. Dan sekarang juga udah banyak startup yang bantu kelola limbah konstruksi. Jadi ini bukan cuma soal lokasi pembuangan, tapi juga kepedulian. Karena bangunan yang dibongkar itu gak cuma meninggalkan kesedihan, tapi juga sampah bangunan yang perlu diperhatikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!